Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afira Nurun Nazma dari Prodi Teknik Arsitektur. Di sini saya akan membahas mengenai analisis tapak saya yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol, Putri Duyung Resort, Jakarta Utara. Yang pertama akan saya bahas mengenai analisis tapak makro. Di sini saya mencantumkan beberapa kota besar yang ada di sekitar seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Saya juga mencantumkan beberapa monumen yang familiar seperti Monumen Nasional ataupun Kota Tua. Selanjutnya pada analisis mezo, saya mencantumkan beberapa fasilitas umum untuk kendaraan menuju lokasi resort seperti gerbang Ancol, stasiun ataupun halte yang jaraknya kurang dari 5 km dari lokasi tapak. Selanjutnya pada masih analisis mezo, saya mencantumkan beberapa taman hiburan yang berada di sekitar lokasi tapak sebagai poin plus, yaitu ada Atlantis, Dufan, Pasar Seni, SeaWorld, Jakarta Birdland, Gerbang Taman Impian Jaya Ancol, Samudra Ancol, dan juga Pantai Ancol yang jaraknya kurang dari 3 km dari lokasi tapak. Selanjutnya pada analisis tapak mikro, saya memberikan saya mencantumkan fasilitas yang berada di dalam resort seperti playground, masjid, dan juga resto yang berada di dalam resort. Dan juga saya mencantumkan batas-batas resort dengan sisi-sisi sekitarnya seperti batas utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, batas timur berbatasan dengan Danau Ancol dan juga Laut Jawa. Lalu batas selatan terdapat Danau Ancol, dan batas barat yaitu gate utama menuju untuk mengakses ke dalam resort. Selanjutnya masih analisis tapak mikro. Saya mencantumkan beberapa batas yang spesifikasi dari sebelah utara, timur, selatan, dan juga barat yang ada dalam lokasi tapak. Sebelah utara terdapat laut, sebelah timur terdapat cottage lain, sebelah selatan yaitu jalan dalam resort, sebelah barat yaitu jalan setapak menuju laut dan juga menuju lokasi tapak. Selanjutnya saya memberikan respon terhadap pencahayaan dari matahari. Dikarenakan berada di lokasi Jakarta Utara, yaitu masih daerah perkotaan yang suhunya masih terbilang panas. Di sini matahari terbit dari arah timur menuju arah barat, dan puncaknya itu berada di jam 12 siang sampai jam 2 siang dengan suhu rata-rata 32 sampai dengan suhu rata-rata 32 sampai dengan 33 derajat Celcius. Respon yang saya berikan yang pertama yaitu masa bangunan dihadapkan ke utara dan selatan untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung supaya tetap menjaga kenyamanan thermal yang ada di dalam ruangan. Selanjutnya yang respon kedua yang saya berikan yaitu penambahan vegetasi yang di sisi barat. Dan respon ketiga yang saya berikan yaitu penambahan secondary skin pada sisi timur dan sisi barat. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai respon saya pada lokasi tapak terhadap iklim dan curah hujan yang terjadi. Curah hujan terbilang rendah, namun dikarenakan lokasi tapak berada di dataran rendah, yaitu kurang lebih 3 meter di atas permukaan laut, respon yang saya berikan yang pertama, atap dimajukan 1 meter dari masa bangunan untuk mengurangi tampias. Yang kedua, saya membuat drainase di sekeliling bangunan, di sekeliling tapak untuk sebagai aliran air menuju ke laut langsung. Yang ketiga, penggunaan material lantai untuk teras supaya ketika hujan tidak akan terjadi licin ataupun menyebabkan kecelakaan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai respon saya terhadap angin pada lokasi tapak. Angin bergerak dari arah barat daya menuju timur laut
Dan respon yang saya berikan yang pertama yaitu dibuat sudut pada sisi angin datang untuk memecah angin menjadi dua. Yang kedua, saya menambahkan vegetasi di sisi datangnya angin untuk menyaring angin yang masuk supaya tidak terlalu kencang. Dan yang ketiga, pembuatan secondary skin untuk menahan angin jika angin yang datang terlalu kencang dan dapat merobohkan bangunan. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai respon saya terhadap kebisingan yang terjadi di tapak. Kebisingan terjadi di jalan utama yaitu Jalan Lodan Timur. Lalu yang kedua daerah sebelah barat dikarenakan di sana terdapat cottage dan juga jalan. Yang ketiga berada di sebelah timur dikarenakan di sana juga terdapat cottage dan juga jalan akses menuju cottage. Lalu pada sisi utara itu kebisingan berasal dari ombak pantai yang suaranya tidak terlalu mengganggu. View-nya itu juga yang unggul berada di sisi utara dikarenakan di sana berhadapan langsung dengan pantai Ancol. Respon yang saya berikan yang pertama fasad menghadap laut. Salah satu fasad menghadap laut yaitu fasad belakang karena kan merupakan view terbaik pada lokasi tapak saya dan juga minim kebisingan. Yang respon yang kedua, area private atau seperti tempat tidur ada di sisi yang minim kebisingan. Selanjutnya, respon yang saya berikan terhadap tapak saya, masa bangunan dimajukan dengan jarak aman dari jalan sumber kebisingan utama. Oke. Sekian respon saya mengenai analisis tapak saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.